Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Pada pagi hari ini, Pak Guru akan membawakan mapel pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk kelas 2 TKR 2 selama 1 semester ke depan. Pak Guru yang akan ajar. Sebelumnya, jika ada yang belum tahu, nama Pak Guru Pak Fahrul, biasa dipanggil Pak Rio. Pak Guru mengajar di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada baiknya sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Hari ini Pak Guru akan membawakan materi yang berjudul perawatan sistem penerangan dan panel instrumen. Pada tujuan pembelajaran kali ini sendiri, yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian sistem penerangan. Yang kedua, siswa dapat memahami sistem penerangan dalam dan luar. Seperti yang kita ketahui bahwa pengemudi akan kesulitan berkendara pada malam hari. Mengapa? Karena pada malam hari itu pencahayaan dalam lingkungan sekitar kita itu menjadi berkurang atau menjadi gelap. Nah, kemudian mengapa untuk mengatasi kesulitan tersebut hadirlah sistem penerangan pada kendaraan-kendaraan. Nah, sistem penerangan ini sendiri dipasang pada luar bodi untuk menerangi bagian luar kendaraan sehingga mampu memberikan pencahayaan yang cukup pada sekitar mobil yang akan melalui jalan-jalan yang akan dilewati. Kemudian sistem penerangan juga berfungsi sebagai pemberi isyarat kepada pengemudi-pengemudi di sekitarnya bahwa kemudian memberi syarat seperti untuk kendaraan berbelok, mundur, berhenti, atau darurat. Kemudian kita lanjut selanjutnya. Sistem penerangan merupakan hal wajib yang dimiliki oleh kendaraan saat berkendara pada malam hari. Nah, seperti itu tadi, mengapa penting? Karena untuk membantu pengemudi dalam menjalankan sebuah kendaraan pada saat malam hari, sehingga membantu pengemudi berjalan dengan lancar dan nyaman. Kemudian sistem penerangan adalah hasil pemasangan berbagai rangkaian kelistrikan penerangan pada kendaraan yang memberikan penerangan baik di dalam kendaraan maupun di sekitar kendaraan. Sistem penerangan juga berfungsi sebagai pemberi syarat ketika belok, mundur, berhenti. Atau ini darurat ya. Kemudian untuk ini adalah gambar sistem penerangan. Bisa kita lihat pada kondisi malam hari, mobil pasti menyalakan lampu. Ini lampu kepala ya, sehingga dapat menerangi bagian depan dari kendaraan tersebut sehingga dapat memilih jalur yang benar. Kemudian sistem penerangan sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bagian luar, yang kedua bagian dalam. Bagian luar sendiri itu seperti ada komponen yang di dalam seperti lampu besar atau lampu kepala, lampu belakang, lampu rem, lampu kota, dan lampu tanda belok dan selanjutnya lampu hazard. Ada lagi lampu plat motor dan lampu mundur. Sedangkan untuk bagian yang penerangan dalam, sistem penerangan dalam sendiri ada dua. Yang pertama itu lampu panel instrumen atau lampu meter. Yang kedua itu lampu ruangan atau biasa disebut lampu kabin.
Pak Guru akan menjelaskan pada penerangan luar. Pada penerangan luar terdapat lampu besar atau lampu kepala. Lampu besar atau lampu kepala berfungsi merupakan lampu penerangan untuk menerangi jalan di bagian depan kendaraan. Pada umumnya lampu besar dilengkapi dengan saklar lampu jauh dan lampu dekat. Jadi ada 2 saklar. Dia untuk lampu dekat itu jaraknya mungkin sekitar 40-50 meter dan lampu jauh sekitar 100 meter ke depan. Kemudian di sini adalah gambar lampu kepala. Lampu kepala yang bisa kita lihat yang ini. Kemudian ini ketika menyala lampu kepala. Di dalam lampu kepala itu ada 2 lampu ya. Ada lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh. 2 tipe lampu yang digunakan pada kendaraan. Yang pertama itu ada tipe silent beam. Dia ini ciri utamanya bisa kita pastikan bahwa lampunya itu terpasang dengan artinya dia terpasang dengan reflektor, atau istilahnya dia untuk dia tidak bisa diganti. Kalau dia diganti, dia gantinya harus satu set dengan komponen lampu besarnya. Nah, kemudian untuk ini adalah gambar tipe silent beam. Jadi kalau komponen lampu di dalam rusak, artinya seluruhnya ini diganti. Seluruh lampu kepala ini yang besar ini akan diganti seluruhnya, itu untuk tipe silent beam. Kemudian yang kedua, lampu besar tipe semi silent beam. Nah, ini kalau kita tahu apa perbedaannya, yang semi silent beam ini lampunya yang di dalam, lampu bohlam pijarnya yang di dalam dapat diganti ketika putus. Jadi tidak satu set lagi dengan lampu kepala. Ini adalah gambar lampu tipe semi silent beam. Ada yang model bulat, ada yang model kayak tabung begini. Yang di depan ini lampu dekat, di belakang lampu jauh. Kemudian ini adalah konstruksi lampu kepala. Ya, bisa kita lihat tadi yang Bapak bilang ini ada reflektor. Reflektor kalau kurang jelas, ini di belakang ini ada reflektor. Yang ini adalah reflektor. Kemudian yang ini adalah kaca bias. Ini depan kaca bias, yang ini bohlam lampu. Bisa kita lihat di sini filamen untuk lampu dekat. Jadi lampu dekatnya itu yang di depan, lampu jauhnya yang di belakang. Pak Guru jelaskan sedikit tentang reflektor. Reflektor pada lampu kepala merupakan cermin cekung yang berbentuk seperti parabola. Jadi bentuknya itu parabola. Dia nggak bulat seutuhnya. Yang berfungsi untuk memantulkan sinar dari lampu fijar. Jadi fungsinya itu dia memantulkan cahaya sekitar yang dihasilkan oleh bola lampu sehingga dapat menyinari dari seluruh bagian lampu yang ada di dalam lampu kepala. Kemudian untuk menghasilkan refleksi cahaya yang baik, maka pada bagian permukaan reflektor ini dilapisi dengan komponen aluminium. Bisa saja dibuat percobaan ketika ada adik siswa memasang suatu lampu, kemudian ditutupi sebagian oleh aluminium. Bagaimana kejadian yang akan terjadi? Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan terjadi pemantulan cahaya atau refleksi cahaya. Kemudian itu bohlam lampu. Pada dasarnya bohlam lampu utama dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan tipe filamen. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Guru cuma akan menjelaskan tentang bohlam lampu tipe filamen sejajar. Lampu jauh cara kerjanya adalah dengan menggunakan bantuan reflektor yang tadi Pak Guru bilang. Filamen untuk lampu jauh diletakkan di belakang filamen lampu dekat. Jadi filamen lampu jauh itu berada di belakang filamen lampu dekat. Kemudian cahaya yang akan dipantulkan nantinya dapat sejajar. Jadi dia lurus ke depan. Kalau lampu dekat dia akan menunduk ke bawah. Dia akan mungkin nanti Pak Guru jelaskan lagi. Sedangkan cara kerja lampu dekat, pada filamen lampu dekat diletakkan di depan filamen lampu jauh.
secara sejajar agar cahaya yang dipantulkan dapat miring ke bawah. Jadi miring, posisinya miring ke bawah. Dia miring. Kemudian baik, maka pada bagian depan filament lampu dekat ditutupi dengan plat yang memiliki bentuk seperti sendok. Kemudian di sini ada kaca bias. Pada lampu kepala juga dilengkapi dengan kaca bias karena pada kenyataannya pencahayaan yang dihasilkan oleh reflektor akan lebih terang pada bagian tengah sehingga akan membentuk bercak cahaya di atas jalan. Untuk menghindari hal tersebut, maka pada lampu kepala dipasang kaca bias. Nah, jadi kaca bias ini fungsinya penting sekali. Mengapa? Karena fungsi kaca bias untuk membagi cahaya yang datang dari beberapa titik fokus yang nantinya akan menyebarkan cahaya di atas jalan lebih sempurna. Jadi dia ini lebih menyempurnakan dari kinerja lampu kepala tadi. Kemudian dengan menggunakan kaca bias ini, maka hasil pencahayaan akan lebih baik di depan kendaraan dan di pinggir jalan. Kaca bias ini membantu pengaturan cahaya pada lampu dekat maupun lampu jauh. Lampu kota atau lampu senja adalah lampu yang membantu penglihatan pengemudi terhadap di depannya pada saat cuaca yang tidak begitu cerah, mendung misalnya. Lampu kota ini biasanya dihidupkan di siang hari pada cuaca mendung. Ini bertujuan untuk membantu pengemudi di depannya mengetahui bahwa ada mobil yang melintas. Jadi misalkan ini ada sebuah mobil, dua mobil. Nah, ini lampu kota yang di belakang ini berfungsi mengingatkan pengemudi di depan bahwa ada pengemudi yang di belakang yang ingin melaju atau tetap di belakangnya. Lampu yang bagian di depan sendiri pada lampu kota disebut clearance light dan lampu yang di belakang disebut tail light. Ini adalah lampu kota, gambar lampu kota bagian depan bisa kita lihat yang ada tulisannya ini. Kemudian ini dia satu set dengan lampu rem, tapi pencahayaannya tentunya berbeda. Kemudian lampu rem berfungsi sebagai lampu rem dipasang pada bagian belakang kendaraan sebagai isyarat untuk mencegah terjadinya benturan dengan kendaraan di belakang yang mengikuti sheet kendaraan mengerem. Jadi ketika pengendara di belakang ingin mengerem akan terdapat cahaya yang dikeluarkan pada bagian lampu rem sehingga memberi isyarat bahwa pengemudi akan mengerem. Ini adalah bentuk dari lampu ngerem. Ketika mengerem dia menyala. Ini tipe Avanza punya yang Pak Guru ambil contoh. Kemudian lampu tanda belok atau shine. Lampu tanda belok yang terpasang pada ujung kendaraan seperti fender depan, ini bagian depan, untuk memberi syarat pada kendaraan yang ada di depan, di belakang, dan sisi kendaraan bahwa pengendara tersebut bermaksud belok atau pindah jalur. Komponen yang dapat membuat lampu tanda belok berkedip yaitu berkedip secara interval adalah flasher. Flasher di sini berfungsi untuk mengedipkan lampu tanda belok sekitar 60 sampai 120 per menit. Jadi ketika kendaraan akan berbelok nanti dia di sini fungsi dari komponen yang ada di belakang ini akan menyala secara berkedip, secara periodik atau secara berinterval, sehingga pengemudi dapat mengetahui tanda bahwa pengemudi akan berbelok di pengemudi bagian depan, pengemudi lain yang bagian depan, bagian belakang atau bagian samping akan menyadari isyarat tersebut. Lampu plat nomor. Lampu plat nomor di sini berfungsi untuk menerangi bagian belakang plat nomor jika lampu belakang menyala. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah lampu plat nomor untuk menerangi bagian plat nomor tersebut. Kemudian lampu hazard. Lampu hazard sendiri atau hazard warning light. Lampu hazard digunakan untuk memberi isyarat kepada kendaraan dari bagian depan kedua sisi, maksudnya kiri kanan,
selama berhenti atau parkir dalam keadaan darurat. Yang digunakan adalah lampu tanda belok, seluruh lampu yang menyedip. Jadi ketika ada kendaraan yang berhenti atau parkir, dia akan menyalakan, misalkan ada trouble pada mobilnya, dia akan menyalakan lampu hazard agar pengendara yang lain berhati-hati ketika melintas sehingga tidak terjadi benturan yang akan terjadi. Jadi fungsi lampu hazard di sini sangat penting sekali, mengingatkan pengemudi yang berada di belakang sekitarnya agar berkendara untuk lebih memperhatikan mobil yang berhenti sehingga tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Ini adalah lampu-lampu hazard. Lampu hazard tadi yang Pak Guru bilang ini adalah lampu sen, tetapi kalau lampu hazard berarti semua lampu berkedip nyala. Dia menyala secara interval juga karena tersambung dengan lampu sen. Lampu kabut digunakan pada cuaca yang berkabut atau jalanan berkabut atau hujan lebat. Penggunaan lampu kabut mengikuti aturan yang berlaku, yakni pemasangan kedua lampu hanya berjarak sama baik yang kanan dari titik tengah kendaraan. Ini adalah lampu kabut untuk model Avanza. Jadi ketika jalan berkabut atau jalan lebat, lampu ini akan dinyalakan. Lampu mundur atau backup light. Lampu yang mundur ini dipasang pada bagian belakang kendaraan, gunanya untuk memberi penerangan tambahan untuk melihat belakang kendaraan saat mundur di malam hari. Berfungsi juga untuk memberi isyarat pada kendaraan yang berada di belakang atau mengikutinya bahwa pengendara bermaksud mundur atau sedang mundur. Ini adalah lampu mundur, ketika mundur dia akan menyala. Ini contohnya lagi-lagi dari Avanza yang Pak Guru kutip. Kemudian kita masuk pada penerangan dalam. Lampu ruangan atau kabin, dome light juga kalau bahasa Inggrisnya, menerangi ruangan penumpang yang dirancang agar tidak menyilaukan pengemudi pada saat malam hari. Jadi kalau kita lewat terus kendaraan yang ada di depan juga lewat, kita tidak terlalu menyilaukan jika kita menyalakan lampu kabin. Umumnya letaknya berada di bagian tengah kendaraan untuk menerangi interior secara merata. Ini adalah posisi lampu kabin, bisa Pak Guru tadi jelaskan ada lampu yang berada di tengah. Ini bisa disetting dengan 3 setting. Yang pertama off, yang kedua door. Kalau disetting di door, maka ketika pintu dibuka akan menyala. Untuk yang terakhir setting on, jadi kita setting on, dia akan menyala secara lama. Jadi kalau kita matikan baru dia mati. Kedua, lampu panel instrumen. Lampu panel instrumen digunakan untuk menerangi meter-meter pada malam hari, memungkinkan pengemudi untuk membaca meter-meter atau gauge dengan mudah, dengan cepat. Nah, ini maksud dari lampu panel instrumen. Bisa kita lihat di sini ada RPM, ada kecepatan, ada lampu-lampu indikator. Ini adalah gambar lampu instrumen. Ini adalah yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.